Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisna Falik Fauzan. Alamat saya di Japura Laut. Hobi saya olahraga dan membaca. Saya duduk di kelas 11 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur sel. Pengertian sel. Sel adalah unit organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam arti biologis. Kata sel itu sendiri dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1635 sampai 1703. Sel berarti kotak-kotak kosong. Setelah Robert Hooke mengamati sayatan sebuah gabus dengan mikroskop, selanjutnya, ia menyimpulkan bahwa sel terdiri dari kesatuan zat yang dinamakan protoplasma. Istilah protoplasma pertama kali dipakai oleh Johannes Purkinje. Menurutnya, protoplasma dibagi menjadi dua, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Schwann dan Sheldon pada tahun 1838 menyatakan bahwa tumbuhan dan hewan mempunyai persamaan, yaitu bentuk tubuhnya tersusun oleh sel-sel. Selanjutnya, teori tersebut dikembangkan menjadi suatu teori sebagai berikut. Yang pertama, sel adalah satuan struktural terkecil organisme hidup. Yang kedua, sel merupakan satuan fungsional terkecil organisme hidup. Yang ketiga, sel berasal dari sel dan organisme tersusun oleh sel. Struktur sel. Sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Pengertian dari membran sel. Membran sel adalah selaput yang terletak paling luar dan tersusun dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan dari senyawa lemak atau lipid dengan senyawa protein. Membran sel juga disebut membran plasma. Fungsi dari membran sel adalah sebagai pintu gerbang yang dilalui zat baik menuju atau meninggalkan sel. Inti sel atau nukleus. Inti sel bertugas mengontrol kegiatan yang terjadi di sitoplasma. Fungsi dari inti sel adalah mengatur semua aktivitas sel, karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Inti sel terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu yang pertama, selaput inti atau karioteka. Yang kedua, nukleoplasma atau kariolimfa. Yang ketiga, kromatin atau kromosom. Yang keempat, nukleus atau anak inti. Sitoplasma dan organel sel. Sitoplasma adalah bagian yang cair dalam sel. Khusus untuk cairan yang berada dalam inti sel dinamakan nukleoplasma. Penyusun utama dari sitoplasma adalah 90% air. Berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia, serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Organel sel adalah benda-benda yang terdapat dalam sitoplasma dan bersifat hidup serta menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. 1. Ribosom atau ergatoplasma. 2. Retikulum endoplasma. 3. Mitokondria. 4. Lisosom. 5. Badan Golgi. 6. Sentrosom atau sentriol. 7. Plastida. 8. Vakuola. 9. Mikrotubulus. 10. Mikrolamen. 11. Peroksisom. Pengertian dari ribosom atau ergatoplasma adalah organel sel terkecil di dalam sel. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma adalah struktur berbentuk benang-benang yang bermuara di inti sel.
Dikenal dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma granuler dan retikulum endoplasma agranuler. Mitokondria adalah sebagai pusat respirasi seluler yang menghasilkan banyak energi ATP. Lisosom. Fungsi dari organel ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Badan Golgi. Fungsinya menyortir dan mengirit produksi sel. Sentrosom berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel baik mitosis maupun meiosis. Plastida adalah bagian dari sel yang bisa ditemui pada alga dan tumbuhan. Vakuola berisi garam-garam organik, glikosida dan tanin. Mikrotubulus berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. 10. Mikrolamin berperan dalam pergerakan sel. Peroksisom banyak mengandung enzim oksidase dan katalase, banyak disimpan dalam sel-sel hati. Cukup sekian penjelasan materi tentang struktur sel kelas 11 ini. Saya memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.